keresahan yang memang mau diomongin gitu loh. Kan memang banyak nih keresahan-keresahan yang bisa kita bahas. Kehidupan sehari-hari, sosial, kan banyak banget itu. Kayak misalnya Rahmat pekerja bisa punya resah sama mungkin teman kantor. Sama bos. Iya, saya tidak mau ngomong itu dong. Enggak, Nah, saya enggak punya keresahan sama bos. Nggak ada, bos Rahmat baik kok. Baik. Nah, aku juga begitu, Mat. Nah, aku yang sosial kayak misalnya aku kan kemana-mana selalu naik motor. Udah apa tuh? Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Ahmad Abadi yang akan berisi apa? Kenapa kamu belibet, bro? Kan banyak episodenya sudah. Itu sudah. Oke. Loh, di episode sebelumnya juga gitu, bro. Oh, berulang-ulang juga. Oh, berarti itu emang ciri khasnya belibet, bro. Itu sudah. Iya. Ulang lagi. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Ahmad Abadi. Yang channel ini akan berisi tips-tips yang akan sangat berguna buat kalian semuanya. Jadi jangan lupa subscribe. Dan tips ini akan berasal dari beberapa narasumber yang salah satunya untuk hari ini kita dapat narasumber yang sangat lucu sekali nih. Waduh, Anda sudah pupuk dengan itu. Beban kiri kanan saya pastinya dong. Biar berpikir keras, ayo. Nah, yang narasumber hari ini adalah Mas Abi. Ya, betul. Yang kita tahu lebih dikenalnya dengan cucunya Kai. Iya. Nama panggungnya itu ya. Abi orang tidak tahu, cucunya Kai makin tidak tahu. Enggak lah, terkenal kok. Alhamdulillah. Ada yang tahu. Ada yang tahu. Debt collector. Banyak utangnya anak itu bilang. Aku yang makasih loh. Pertama-tama aku yang makasih banyak loh sudah. Oh, justru kita yang harusnya makasih nih udah mau jadi narasumber di podcast saya nih. Mungkin cuma aku narasumber yang ditinggal di depan gereja. Bro, kamu pesan-pesan aja di warung-warung itu. Aku mau ambil telur, kesian Rahmat. Mau ambil beras 5 kilo. Anjir. Ini bukan bansos, kataku kan. Nggak juga itu. Kan disuruh ke KPK kemana. Terima kasih loh, Mat. Soalnya gini, Mat. Aku jujur, pas kamu hubungin aku, aku tuh habis nonton videomu. Yeah. Jujur aku habis nonton videomu, terus kamu ajakin aku podcast. Aku kan antusias banget tuh, walaupun subuh. Kenapa? Karena ya aku senang ngobrol gitu kan. Tapi aku belum subscribe memang pada saat itu. Tapi ku like. Sisanya dislike semua. Ku like. Jadi aku memang suka. Nah, habis itu baru ku subscribe. Iya. Video yang mana tuh yang ditonton tuh? Ya, itu tadi ada Bang Resti. Oh, yang soal tips apa lingkungan hidup ya. Ada lingkungan hidup. Ada Rajes juga tips MC. Ya. Ada Dr. Henny soal tips menjaga kewarasan. Betul. Itu penting banget. Terima kasih loh Dr. Henny. Soalnya banyak orang sekarang fisiknya kelihatan normal, kelakuannya tidak waras. Beban hidupnya berat. Tapi memang begitu sih, bro. Maksudnya kenapa sih orang selalu memang ya hidup punya masalah? Ya. Menurutku mah wajar karena kita manusia. Betul. Iya enggak? Enggak wajar kalau kita nggak punya masalah. Betul. Maksudnya tapi malah kan tingkat masalahnya yang berbeda-beda. Benar. Orang tuh gini, Mat. Aku pun sering dibilang sama orang, enak loh kamu ini kayaknya nggak ada masalah, Bi. Ketawa-ketawa terus, uang ada. MC terus, jobnya lancar terus dulu. Kepalamu, aku bilang. Nggak ada, bro. Aku juga ada. Aku sama seperti kalian juga ada masalah. Ada yang harus dipikirkan tiap minggu, tiap bulannya. Ya tapi gimana ngadapin itu memang harus ketawa. Sekarang kita mau merengut, mau emosian. Jauh rezeki, bro. Benar. Iya kan? Tapi perasaan ini emosian kalau di atas panggung tuh. Personanya. Iya, betul. Personanya ngomel-ngomel kan biasanya kan kalau pemarahan. Ya kan kayak paman-paman pengangguran. Tahu kamu udah paman pengangguran? Yang mana itu? Yang kalau misalnya pagi datang ke warung kopi. Oh ya. Bawa map. Iya kan? Warna pink ditaruh di sini. Pakai kemeja masuk ke dalam. Ditanya map apa itu, Mam? Ini tanahnya orang mau kurusin. Iya. Alasannya gitu terus. Pas dibuka kamu tahu, map aja itu enggak ada isinya. Aduh, terima kasih banyak loh, Mat, diundang sini. Ini podcastnya apa, Mat, namanya, Mat? Memang podcast Abadi tadi tuh. Ini podcastnya jadi memang podcastku ini aku arahin untuk cuman ngisinya ngasih tips-tips nih buat subscribernya nih. Betul. Jadi tips tapi dari berbagai narasumber dan tipsnya itu macam-macam. Oh iya, jadi memang dari semua lini ya. Iya, dari tips jaga kewarasan, tips bikin MC, tips public speaking, tips mungkin jadi duta apa gitu. Nah,
Kalau ini mungkin malam ini pas kamu undang aku, Mat. Ya, Bilang. karena aku mau minta tips supaya jadi stand up komedian tuh gimana sih? Oh, kira kamu tips mantan orang dah waras dulu. Itu testimoni dong nama. Wah, tidak dosa harusnya ada dokter Hendy. Masa aku dibawa? Ya, itulah Mat. Jadi gini bro, jadi mungkin bisa ceritain dulu nih, Mas Abi nih, dulu pertama kali kepengen jadi stand up komedian tuh karena apa nih? Karena nonton di TV atau gimana? Ini itu 2012. Udah 2012? Enggak, ini aku belum masuk komunitas ya, maksudnya. Oh iya. Aku 2012 juga masuk komunitas. Cuma ceritanya gini. Aku dulu sekolah SMK. Sekolah SMK, aku jadi OSIS di SMK itu. Oh, jadi OSIS. Karena aku dari SD sampai SMP Nggak pernah organisasi. Sudah itu nakal, suka bolos. Bahkan aku di SD ku, angkatan dari kelas 1 sampai kelas 6. Iya. Di semua angkatan cuma aku orang berani bolos. Lewatin guru lagi. Pakai baju sekolah. Aku bisa dibilang mucil, nakal. Tapi aku sayang sama orang tua, bro. Wis, iya kebanyakan memang gitu. Karena kan udah dapat sanggul gitu, nanti ada apa-apa. Nah, aku muncul Mat, dan sampai SMP aku pindah sekolah, dipindahkan aku sekolah dari sekolah A ke sekolah B, tapi aku naik. Saking nakalnya itu. Itulah anak Mat. Nah, SMK aku berubah hidup lah. SMP tuh aku kesian. Aku paling yang bikin aku berubah itu gara-gara kaiku Mat. Jadi kaiku tuh marah banget selama aku hidup itu di waktu aku SMP yang aku pindah sekolah itu Mat. Itu kaiku betul-betul marah. Itu aku sampai dikurung di kamar mandi, bro. Dikurung. Masanya kaiku lupa juga. Sudah kurung ya kan, tapi dari luar. Ya berarti kan aku bisa lari dong. Enggak ada bercanda. Aku dikurung kamar mandi. Aku nangis, aku betul-betul berpikir kayak apa aku membahagiakan kain nenekku, orang tuaku, sama keluarga aku lah. Kan sudah parah menurutku kenakalan yang parah pada saat itu. Sebenarnya bolos, jalan sekolah kayak gitu-gitu lah. Sebenarnya jangan diikutin teman-teman. Parah itu Mat. Nah, kira aku masuk SMK. SMK ini pengen berubah. Ya kan, pengen berubah. Masuk OSIS. Nah, sedangkan SMK-nya ini, OSIS ini ada. Tapi kalau momen-momen tertentu aja. Oh, jadi kalau ada event, ada apa baru gitu. Aktif OSISnya. Nah, tapi aku sudah aktif lah di OSIS itu. Jadi ketua kelas. Iya. Nah, di SMK aku ranking terus, Mat. Tidak pernah lepas dari 10 besar itu. Aku berpikir, ini aku pintar atau memang karena rajin masuk aja ya? Karena waktu pas SD SMP sering bolos. Iya, nah di SMK aku rajin betul masuk, Mat. Rajin aku masuk. Orang Sabtu Minggu libur, aku masuk juga. Jadi ngapain? Sabtu Minggu ngapain nih kayak PNS ya? Minggu masuk juga. Ekstrakurikuler. Iya, maksud itu aktif lah aku. Sekolah rajin, ekskul rajin. Ya kan kalau ada bimbel, pokoknya rajin. Nah, OSIS kelas 2 itu aku ini nah, MOS. Nah, ada anak-anak MOS kan. Nah, anak-anak MOS ini itu aku urusin kan. Nah, aku megang satu kelas, Mat. Megang satu kelas. Itu kan capek tuh ngemosin anak-anak. Pulang sore tidur, bangun tengah malam. Aku ingat banget, bangun tengah malam 11:30 buka Metro TV. Ada stand up show. Oh iya. Itu yang programnya main stand up-nya. Aku nonton pertama kali si Moody Taylor kalau nggak salah. Moody Taylor. Masuk penjara sekarang, bro. Gara-gara narkoba. Ya, betul. Aduh. Narkoba kamu pakai, karir Anda rusak, bro. Aduh, padahal sudah bagus-bagus ya. Bagus-bagusnya main komik 8. Main komik 8. Nah, inilah maksudnya mau karir siapa gara-gara narkoba. Ngedrop. Ada kayak di syuting Subasa. Iya. Gedek. Itu nonton di Taylor, penasaran aku. Ada nggak sih di Balikpapan ini sebenarnya komunitasnya? Ya, aku main Twitter pada saat itu, pakai BlackBerry dulu, bro. Iya, bener, BlackBerry itu masih eksis tuh 2012 sampai 15 tuh. Pinnya kepala 2. Iya kan? 2 kalau enggak D2 berapa ya kan? Kalau enggak ada broadcast. Iya, minta dipromot. Iya, cewek cantik cari job. Kalau SMS itu zaman dulu buang bonus BB. Iya. Zaman dah ini tuh. Iya, masih aku pakai BB. Sekarang masih ya? Masih. Nah, itu Mat akhirnya buka Twitter. Ya. Buka Twitter, tag Balikpapanku. Ini aku terima kasih buat Andre KHG. Andre KHG serta teman-teman dari Balikpapanku. Nah, tag Min, ada nggak sih komunitas stand up komedi Balikpapan? Dijawab ini. Nah, kebetulan Andre KHG itu salah satu founder
dari komunitas stand up comedy Balikpapan. Oh ya? Iya. Andre, tapi kamu gak pernah cerita Andre, kamu kayak, tapi Iya. Andre juga gak pernah show loh perasaan kayak jadi. Apa? Gak pernah lihat kayaknya Andre. Ya, tapi Andre itu maksudnya kalau ada kita ulang tahun, event apa, Andre pernah naik beberapa kali, maksudnya yang bawain berapa beat rame-ramein gitu? lah, iya. Oh. Andre tuh salah satu founder. Ih, pengen lihat lu Andre, aku Andre, kamu stand up Andre. Iya, cuma mungkin merasa memang fashionnya ada di lain. Jadi mungkin dia cabut dari komunitas. Memang Bang Andre memberikan rezeki buat kita orang-orang jelek gini ya untuk tumbuh. Kalau Anda di situ Bang, sudah bagus, sudah banyak yang Anda bisa. Kelucuan lagi Anda ambil. Apa kita dapat? Nah, habis itu ya di situ dibalas. Ini ada follow aja. Ini di Maestro Coffee dulu open mic-nya. Yo, di Maestro kan Di Maestro Coffee itu di ini jalan samping kantor wali kota itu loh. Oh, Bayangkara iya, ya? tahu. Jalan Bayangkara samping rumah Pak Wali. Iya, Pak Haji Rahmat Masud. Sampingnya itu ada kafe dulu, Maestro Coffee. Sekarang kan kalau saya Ganti jadi coffee shop juga. OTW ya? OTW food Belum, street. kan OTW seberangnya, Bro. Oh, ini yang sampingnya. sampingnya. Ya, sekarang kan jadi kopi juga kalau nggak salah. Oh iya, ingat bener. Jadi kopi baru jadi tempat foto juga. Iya, tempat foto studio lah. Nah, dulu di situ ikutlah aku pertama kali itu malam Jumat sharing. Ada sharing komik ya maksudnya. Berbagi materi apa. Nah, pertama kali itu aku datang malam Jumat itu. Kamu tahu kan aku SMK, Bro. Uang itu ibaratnya ya sangu. Ya sebisa-bisa kita. Ya, benar. Nah, pada saat itu aku udah punya uang 5.000 aja tuh aku. Masuk kafe itu malu-malu gitu. Iya, aku dulu juga gitu saya, Bro, masih SMK. kalau malu-malu masih mending, Bro. Malu-malu tapi ada uang kan mesan. Iya. Jadi sudah malu nunggu dulu. Mudahan ada teman yang duluan duduk ya. Kalau nunggu doang enggak pesen duluan. Nah, itu sudah kasih menu apa ndak gugup. Ya. Mas, ini buku apa, Mas? Nah, itu matematika, bilang. Akhirnya aku sudah pergi kan, pamit sama nenek Kaiku. Nek, Kai, aku pamit. Ya kan? Mau pergi open mic. Ada adikku juga di rumah pada saat itu. Mamaku tapi di Jakarta sama papaku kan. Adikku sama aku tinggal sama nenekku. Nah, pamit. Baru aku jalan di samping di tikungan rumahku jatuh aku. Jatuh dari motor. Robek celanaku. Buka tanganku sini. Aku masih ingat. Celananya ada masih di rumah itu robek, tapi udah bisa lagi, so perutku gede betul sekarang. Nah, aku pulang, cuci tangan, ganti celana. Nenekku bilang, kenapa kamu jatuh? Aku tadi di tikungan situ. Nggak usah kamu keluar, bilang. Kamu tuh malam Jumat orang keluar. Malam Jumat tuh di rumah aja, beranai, berdiam, bilang. Wih, domelin aku. Tapi aku tetap kekeh. Aku keluar, Nenek. Keluarlah aku akhirnya. Sampai ke depan Maestro Coffee. Yeah. Sampai depan Maestro Coffee, ku telepon adminnya. Kan dikasih nomor kan? Yeah. Ku DM adminnya kan, ku follow ku DM kasih. Bang, di mana, Bang? Masuk aja ke dalam. Cari yang rame-rame, bilang. Kalau yang rame-rame ya sudah anak stand up, bilang. Sudah, ya, matikan. Masuk aku. Di dalam cuma ada 4 orang, Bro. 4 orang. Siapa aja tuh? Duanya orang lain, duanya ini berdua juga. Aku nggak tahu nih 2 orang Yang ini mana mana? anak stand up ini. Ini aku bilang nggak ada ribut-ribut, kecuali ku pukul. Katanya kan bilangnya rame-rame kan? Iya, bilang rame-rame kan. Ku pukul, ku tepes, baru ribut ini. Karena salah satu ku datangin. Pas betul yang datangin 2 itu ada memang anak stand up. Itu hari itu ada Yuri sama Dana namanya. Nah, kira aku tanya, Bang, ini stand up. Iya, gabung sini. Sudah. Duduk aja aku masih diam, namanya anak baru, kamu tahu? Iya. Diam-diam tapi menilai. Oh, begini. Ya, apa bener begini. anak baru tuh biasa gitu tuh. Diam-diam menilai, perhatiin. Malam Jumat, sharing. Besoknya open mic. Ya. Langsung open mic. Bro, besok open mic ya. Bawa aja materi apa aja yang ada yang kamu pengen ceritain. Santai aja. Aku udah tahu. Open mic kayak apa? Nggak belajar masih kan cuma denger aja kan. Kalau anak baru tuh biasanya susah dikasih tahu masih. Iya. Mau kamu kasih tau teknik, mau kamu kasih tau cara regulasi, pasti dia cuma masih nggak ngerti kan. Kira besok open mic. Aku dari awal tuh terbahas Kaiku. Karena dari situ berarti ya ini. Nah, dari kecil memang aku sama Kai sama nenekku ya terbahas itu, Mat. Makanya lebih terkenalnya cucu Kai. Padahal aku di rumah sama nenekku juga. Soalnya cucu Kai dan nenek seharusnya begitu dong. Sedih nenekku. Tambahin dong dia panjang. Siapa yang mau ingat cucu Kai nenek mana? Semua kan cucu Kai nenek nih. Itu, Mat, awalnya. Habis itu bahas Kai. Ya itulah ke bawah sampai sekarang. Ke bawah sampai sekarang ya. Jadi masuk komunitas tuh awalnya di situ. Iya, itu 2015 bulan
2012. Kalau nggak salah 2012, aku lupa bulannya. November apa Desember. Aku lupa, pokoknya 2012. Itu awal-awalnya kan ini nih, setelah itu kan jadi stand up comedian tuh. Terus mulai merambah ke jadi MC itu kapan? Tahun-tahun kapan? 2012. Ya, 2012. Nah, aku ke MC itu 2015. Tapi dari 2012 sampai dengan 2015 itu aku sudah MC tapi di stand up aja. Oh, di acara open mic aja. Acara open mic, acara show. Ya open mic-nya internal kita aja. Cuma MC di situ-situ aja. Itu nah 2015 awalnya juga pasti sama. Enggak tahu ya, pernah ada yang ngerasakan gini kayak teman-teman. Intinya bantu teman. Nah, 2015 itu aku bantu teman. Temanku itu mau ulang tahun. Cowok cewek ulang tahun. Ini salah satu orang besar juga temanku ini, bahkan sukses betul sekarang, alhamdulillah. Aku senang banget sama dua temanku ini yang punya Beauty Glow. Yang sama Body Beauty. Nah, mereka dulu mau ulang tahun, si cowok ulang tahun, si cewek mau kasih surprise. Nah, aku MC-nya. Nah, si cewek ulang tahun, cowok kasih surprise, aku juga MC-nya. Sampai dia tunangan. Kamu juga MC-nya? Sampai dia tunangan, aku juga MC-nya. Tapi kenapa pas Anda nikah bukan pakai saya, Bos? Mungkin mikirnya, sudah biasa aja, Abi bilang. Tapi masa tiap ulang tahun sudah Abi lagi. Misalnya Akhirnya ya kemarin nikah juga dia, alhamdulillah sudah nikah, punya anak satu kan. Sekarang tuh temanku sukses banget. Kemarin juga pecah banget kan pernikahannya dia, Anji, Bro. Ya, itu ya itulah awal mulanya aku nge-MC itu. Dari itu pertama kali ini jadi MC yang benar-benar profesional dan dibayar profesional. Maksudnya ya profesional karena ada rundown, ada urutan acara yang harus diperhatikan, cara ngomongnya, karena kan ada semua kalangan, bapak, ibu, om, tante, anak kecil kan semua berkumpul tuh. Acaranya memang disitulah aku belajarnya. Nah, aku tidak pernah berpikir aku akan menjadi MC sampai sekarang ini ya. Karena dulu mikirnya cuma senang stand up ya. Iya, betul. Jadi kalau jadi stand up comedian tuh pasti ngarahnya bisa kemana-mana ya, bisa ke MC. Betul. MC bisa penyiar juga, bisa jadi penulis juga, scriptwriter ya. Nah, kayak Ari Kriting. Tahu komik Ari Kriting. Tahu. Nah, Ernest juga kan. Bikin scriptwriter, main film juga, punya film bahkan. Ya begitulah larinya. Bisa kemana-mana larinya. Tapi itu aku nggak nebak sampai sekarang sebenarnya. Maksudnya udah sampai sekarang ini akan jadi MC gitu nggak mikir. Maksudnya jalanin. Ternyata dari job yang bantu teman akhirnya ada yang profesional yang makin besar, makin banyak linknya ya, koneksinya makin banyak. Ada yang Bi, kamu nanti aku ini anakku akikah aja aku MC loh. Nggak ada, aku nggak pernah mandang job selama masuk harganya cocok. Aku suka ngomong ya aku masuk. Benar. Yang penting dia mau aku. Ya yang kan maksudnya aku mau. Aku itu loh akikahan lah. Ada kesempatan ambil. Musikku ambil gitu loh. Awal-awal namanya merintis, untuk budget pasti kita kompromi. Nah, tapi kan secara berjalan waktu ada kualitas, ada jam terbang yang harus memang dibayar secara profesional memang. Nah, akhirnya sudah sampai sekarang nggak ketebak. Nggak ketebak untuk sampai sekarang gitu. Cuma kan taunya dasarnya sama stand up comedy. Makanya makasih banget buat stand up comedy di Sarangeo. Nah, ini perjalanannya Mas Abi nih dari awal dulu masuk komunitas dulu ya. Masuk komunitas sampai belajar naik panggung sampai akhirnya jadi MC sekarang. Tapi job-job ini tuh sebelumnya sebenarnya masih ada ya untuk job-job stand up ya. Job-job stand up alhamdulillah masih ada, Mat. Untuk lokal Balikpapan masih ada. Buat lokal Balikpapan tuh masih ada. Karena kadang-kadang ngejobnya buat perusahaan kan. Nah, corporate tuh buat ini ya, family gathering gitu-gitu family gathering, corporate, malam bisa sambut, gitu-gitulah cara stand up-nya memang corporate biasanya. Masih ada alhamdulillah. Bahkan ulang tahun ada anak Sweet 17 bisa aku ambil. Bahkan, Mat, kalau ngomongin job stand up, aku pernah stand up di kawinan. Di kawinan orang? Di kawinan. Aku sama Arbi, Bro. Jadi ada teman-teman Arbi, teman saya stand up juga, temannya Rahmat juga. Stand up aku. Kawinan jam 9 malam. Di Kampung Baru. Tapi gitu. Ini ya, tapi ngena enggak? Apa? Ngena enggak sama? Kena, alhamdulillah. Alhamdulillah kena. Kalau misalnya aku ndak lucu malam itu, uang haram aku makan. Kena alhamdulillah, Mat. Nah, itu sama Arbi. Ya. Banyak lah
perjuangan stand up itu yang aku rasakan. Tapi hasilnya alhamdulillah setelah itu terbayarkan ya. Iya, kerja. Nah, ini aku percaya sama kata-kata kerja keras tidak akan mengkhianati hasilnya. Artinya kamu kerja ya, bangun pagi. Jangan kamu berubah terus, Bro. Berubah terus kamu berharap kamu sukses kayak mana? Nggak ada ikhtiarmu. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Nggak ada rumusnya kecuali kamu anak raja. Sama anak sultan. Gitu. Yang bisa kayak gitu, Rafathar sama Gempi, ya. Kalau kamu masih makan nasi kuning, jangan kamu rebahan-rebahan. Iya. Baru nggak lauknya kadang-kadang, iya kalau Intalu masih mending, udah pakai apa-apa. Emang ada zaman sekarang orang beli nasi kuning kosongan gitu ya? Apa? Ada. Kamu pernah disangguin mamamu beli 5.000 aja? Di Tupperware baru disuruh bawa. Isinya serundeng sama ini aja ya? Nasi kuning sama serundeng sama tempe orek. Sama tempe orek. Nah, akhirnya aku juga pernah gini, Mat. Stand up. Aku pernah ada punya pengalaman yang bikin aku berkesan banget dari stand up. Yang nggak bikin aku, aku harus lebih baik nih, aku harus lebih bagus nih. Masa aku cuma bisa bikin ketawa ibaratnya yang kalangan anak muda aja. Nah, ya kan, seharusnya namanya stand up comedy kan universal. Semua orang bisa menonton, bisa tertawa dengan hal itu. Benar. Ini ada kejadian buruk, Bro. Apa itu? Itu kejadiannya sekitar tahun 2013 sampai 2014 awal. Lebih tepatnya aku lupa. Itu pas ngejob. Itu ngejob, Bro. Mano, stand up. Iya, stand up tapi ngejob corporate. Itu perusahaan besar juga dihandle. Nah itu malam kalau nggak salah aku lupa malam apa, pokoknya malam ngumpul, dia mau senang-senang aja. Dari Balikpapan aku berdua sama temanku, aku naik pertama. Kamu tahu aku naik pertama itu kan? Itu sumpah itu nggak lucu. 15 menit aku stand up tuh nggak lucu. Terus tuh dibayar kan? Iya. Tuh aku ingat banget tuh, dibayar 750.000 pada saat itu tahun 2013 itu materiku bisa dibilang, apa nggak cocok sama audiensnya atau gimana? Menurut kurang pada saat itu kurang lah menurutku. Audiensnya itu tadi tidak kan stand up comedy ya. Stand up comedy itu harus penyamarataan pemikiran. Jadi aku mikirin apa, aku harus bisa sama nih mikirin ke kamu nih. Ya kan, ibaratnya referensi yang mau kita sampaikan tuh ketangkep gitu kan sama ini kan. Harus rata dulu nih. Misalnya kayak kita ngelihat mic. Ya kamu harus ngeliat mic dulu nih, baru aku bahas punchline-nya ujungnya ini. Walaupun beda kan, kamu dari sudutmu ngelihat itu beda, aku ngelihat itu beda juga kan. Nah, aku salah penempatan materi. Itu aku turun panggung, tahu, didatangan orang. Dicekek, Bro. Seriusan dicekek kayak gini aku namat. Kamu apa ngomong? Karena aku ada salah materi hari itu, ada materi yang sensitif. Jadi ada yang tersinggung. Langsung dicekek di situ, aku nangis, Pak. Nangis aku tidur di mes itu kayak, ya Allah kenapa kayak gini kataku. Langsung udah enak rasanya kan, mau ngambil uang itu, ya Allah ini uang haram. Tapi ambil aja. Akhirnya itu yang jadi pembelajaranku, Mat. Memang kita kalau mau belajar tuh memang harus ada ngerasain ininya dulu, gagalnya terus kita evaluasi kan biasanya kan. Jadi memang tidak ada jalan yang lurus-lurus saja. Pasti ada terjal, ada di sliding dulu. Iya kan? Baru bangun dengan luka-luka. Tapi dari itu semua kita bisa belajar untuk kita jadi lebih baik. Nah, berjalanlah dari situ. 2 minggu kemudian setelah itu, aku dapat job. Job lagi, itu orang tua lagi. Semua anak-anak, bapak, ibu-ibu ada semua. Sampai kayak nenek-nenek ada juga. Belajar dong dari kesalahan. Aku nggak boleh nih pakai materi yang kemarin kejadian kan. Ini bahaya banget nih. Belajar dari kesalahan. Takut aku, tapi aku harus bisa. Aku yakin diriku bisa. Siapa sih nggak bisa kalau kita mau belajar? Benar. Akhirnya stand up materi pertama kena, 2 kena, 3 kena, sampai terakhir kena semua. Pecah lah, alhamdulillah. Senang banget kan stand up komedian atau komik itu kalau lagi stand up terus jokesnya atau punchline-nya kena, itu senang. Kena kan? Senang aku, alhamdulillah. Nah, sampai ada satu nenek-nenek manggil aku. Cu, sini dulu cucu. Cu bilangnya. Dia manggil cu, maksud cucu kan. Cu, sini dulu cu. Kamu ini anak beruntung, bilang dipegang pipi, anak beruntung, pintar betul, kamu ini lucu benar. Dikasih aku 50.000 dicium keningku sama nenek itu. Itu kalau ada masih ketemu sama nenek itu mau ajak makan memang dia. Ajak holy grill. Nah, akhirnya di situ aku bisa orang tua itu bisa. Maksudnya dengan kita aja gimana ngebahas itu bisa diterima sama mereka. Nah, itu memang itu PR buat kita stand up comedian atau komik
Pasti di seluruh Indonesia kayak gitu. Membikin sesuatu hal dulu, merasakan yang sama, baru masuk ke pembahasan. Ini tadi barusan yang kamu sampaikan udah termasuk tips lo itu tadi tuh. Jadi cari materinya memang harus ini ya, menyesuaikan audiens, dan kalau bisa cari materi yang enak untuk semua kalangan. Kayak gini, mungkin dari teman-temannya Rahmat, yang subscribe Rahmat, yang sering komen di YouTube-nya Rahmat atau teman Instagram-nya Rahmat, semua orang itu bisa. Semua orang itu bisa. Bisa maksudnya dalam artian semua ya. Mau jadi apapun bisa, asal kamu mau. Ya kan? Mau belajar. Betul. Ya kan? Mau ngulik. Ya, cari mau pengalaman. Bertanya, ya kan? Ya. Mau cari pengalaman, mau susah, ya. Ya. Tidak ada yang instan. Pasti tidak ada yang instan. Jadi stand up comedian yaitu tadi mencari materi yang memang, ingat, keresahan dulu loh ya, keresahan yang kamu alamin. Nah, ini jadi masuk, kita berarti masuk ke tips nih. Kita coba mulai untuk ini ya. Berarti kita udah mulai masuk ke tips-tipsnya nih kalau bikin stand up. Yang pertama tuh kita harus bikin materi ya. Nah, materi itu dimulai dari mana tadi? Materi stand up comedy itu dari keresahan. Dari keresahan yang kita alamin. Oh, iya. Kalau bukan keresahan kayak cuman ngarang sendiri, enggak ini ya? Pasti itu enggak believability. Yes. Maksudnya tidak terasa sama orang biasanya. Sama gini, Mat. Aku kasih contoh. Iya. Kamu marah nih sama aku karena ada kesalahanku. Benar. Orang nonton ini tuh lucu loh. Karena kesalahan aku marah. Iya kan? Orang lain ngeliatin, ih dimarahin nasi gendut tuh. Iya. Iya kan? Kamu marah betul-betul emosi kan? Karena aku salah. Tapi kalau aku nggak salah, kamu marah-marah, lucu nggak? Ya, aneh kan jadinya. Kayak sinting-sinting kan? Iya. Nah itu, maksudnya harus bener-bener ini. Iya, masalah kita harus relate, harus kejadian nyata di hidup kita gitu lah. Apa yang pernah keresahan yang kita alamin, keresahan yang memang mau diomongin gitu loh. Kan memang banyak nih keresahan yang bisa kita bahas. Kehidupan sehari-hari, sosial, kan banyak banget itu. Kayak misalnya Rahmat pekerja, bisa punya resah sama mungkin teman kantor, sama bos. Iya, saya tidak mau ngomong itu dong. Enggak, saya enggak punya keresahan sama bos. Enggak ada, bos orang baik kok. Nah, aku juga begitu, Mat. Nah, aku yang sosial kayak misalnya, aku kan kemana-mana selalu naik motor nih. Ya, sering ngelihat ibu-ibu kalau naik motor metik tuh. Nah, itu menurutku sesuka hatinya aja dia yang raya itu. Kayak dia aja yang punya sudah. Kan dia aja yang punya bayar pajak itu. Kita enggak bayar pajak. Dia rating kiri dia ke kanan, dia rating kanan ke kiri, udah rating dia terbang, macam-macam sudah ibu-ibu itu kan. Nah kayak gitu, Mat. Itu contoh kayak jokes yang kejadian nyata sama aku dan aku bahas. Nah gimana caranya kita bisa bikin orang merasakan juga yang sama. Kan kalau ibu-ibu naik motor kayak gitu kan orang semua ngerasakan ya. Iya. Nah itu begitu, bro. Nah tips pertamanya harus berangkat dari keresahan. Keresahan sendiri loh ya pribadi kita. Yang kedua kalau misalnya stand up harus paham teknik atau gimana? Kedua originalitas. Oh, originalitas Materi. Maksudnya materi ini memang kamu bikin. Bukan kayak ambil punya materi. Originalitas dengan persona itu sama nggak sih? Sama persona itu sama nggak sih originalitas atau beda? Originalitas materi loh ya. Originalitas materi bukan pembawaan ya? Bukan pembawaan maksudnya. Originalitas. Jangan sampai kamu ngambil materi komik lain baru kamu stand upin. Itu dalam stand up hukumnya haram. Haram. Betul-betul haram. Jadi misalnya kalau misalkan punya kecuali kamu ngambil dasarnya ya. Maksudnya ada istilah ATM. Ambil, tiru, modifikasi. Benar. Jadi enggak benar-benar plak. Ya, tapi kalau misalnya ini punya Rahmat. Ya kan? Punya Rahmat. Segini juga aku ambil, enggak boleh. Harus ada modifikasi, harus ada sudut pandangmu, ada keresahanmu juga di situ, ya kan? Karena kalau kamu ambil misalnya kamu punya resah, Mat. Aku sebenarnya enggak resah sama itu, aku ambil. Kan enggak cocok sama aku. Nah, kayak gitu. Itu jangan sampai ngambil materi orang lain atau ngambil cerita-cerita lucu di internet. Itu namanya street jokes. Street jokes tuh ya jangan diambil lah, itu haram kalau dalam stand up comedy. Mending bikin sendiri ya. Mending bikin sendiri walaupun tidak lucu tidak apa-apa. Yang penting usaha dulu. Lama-lama terasa nggak sih sebenarnya kayak sensitivitas komedi kita bisa milih mana yang lucu mana yang enggak tuh terasa nggak sih lama-lama? Terasa. Ada namanya sense of humor. Apa itu? Sense of humor itu ibaratnya komedi kita lah, sense kita lah, humor. Contoh, nyeletuk. Lagi ngobrol nih, misalnya kita lagi ngobrol, tiba-tiba nyeletuk. Bisa aja nih, sedotan warung. Kayak gitu nah.
ngejadi humor kita itu makin baik gitu. Nah, spontanitas kita untuk ngejokes, untuk ngelempar suatu punchline itu bagus. Ini aku harus jelaskan juga. Dalam stand up comedy itu tadi materi, originalitas materi, ya kan? Semuanya yang tadi kamu tanya, apakah kita ngasah komedi ya? Pokoknya kalau kamu ngumpul, kamu nyeletuk aja. Tapi kamu baca juga, nyeletuk ini lucu apa enggak? Ya, kalau enggak lucu coba apa krik nanti. sambil coba lempar aja sambil ngobrol sama kawan gitu. Selip-selipin lah. Kita ngelatih juga kan. Sama banyak nonton film, nonton komedi-komedi yang ada di YouTube, film-film komedi, ditonton aja. Itu kan bisa memancing kita kan. Oh, ini tuh yang bikin ketawa. Oh, ini tuh yang bisa bikin kita ketawa betul. Kan itu kan dia ada dasarnya pasti. Iya. Kayak dalam stand up comedy sendiri, bikin materi stand up itu dasarnya adalah setup dan punchline. Nah, setup dan punchline itu berarti masuk ke teknik ya? Ya, ini kasih tahu dulu nih. Oh, berarti ini tadi yang satu harus sesuai dengan keresahan, yang kedua originalitas, yang ketiga harus paham teknik. Iya, teknik itu bisa sambil berjalan. Teknik tapi bisa sambil berjalan. Itu teknik dasar lah. Ibaratnya kalau pemain bola itu dribble bola ini giring. Ya kan harus bisa giring bola dong. Ya, masa giring masalah sama opini. Berarti teknik basicnya tuh harus bisa apa? Harus tahu setup punchline juga. Setup sama punchline itu paling dasar ya basicnya. Ya, setup punchline itu bisa dibuka di internet, bisa dibuka. Nanya ke teman-teman di komunitas juga bisa. Setup punchline itu setup adalah cerita tidak lucunya. Kalau punchline lucunya. Nah, itu aja, itu dasarnya. Nanti biar mungkin teman-teman bisa masuk komunitas stand up comedy Balikpapan atau bisa tanya ke teman-teman komik lebih detailnya. Karena kalau aku kasih tahu misalnya sekarang, pusing gila 7 turunan, Bro. Kok putar-putar kepala kamu itu banyak banget. Nah, tapi itu yang harus disiapkan. Keempat, harus gabung sama komunitas. Nah, harus gabung sama komunitas. Tips keempat tuh. Ya, Kenapa materi, originalitas, paham setup punchline, dasar untuk bikin materi. Yang keempat harus ikut komunitas kalau menurutku. Kenapa? Buat nyari jam terbang gitu atau? Karena di seluruh Indonesia, setiap komunitas itu punya namanya open mic. Oh ya. Open mic itu adalah tempat setiap komik ngetes materinya tiap minggu. Kalau stand up Balikpapan sendiri setiap hari Jumat di OTW Cafe. Tapi kan ini lagi Corona, COVID-19, tidak boleh berkumpul-kumpul, jadi kita libur dulu. Nah, tapi biasanya itu setiap minggu ada hari Jumat ngelatih open materi kita. Lucu kah, enggak kah? Ya ditesnya di situ. Nah, di komunitas juga teman-teman bisa belajar. Sama yang sudah lama, sama yang baru saling Jadi sharing. Banyak ya fungsinya kita gabung komunitas tuh ya. Iya, Mat. Jadi enggak cuma yang haha hi hu hi gitu. Jadi selain kita mungkin bisa mentoring sama yang lebih senior, bisa dapat panggung untuk ngetes materi kita. Betul. Nah, bisa dapat koneksi juga, ya bisa sharing-sharing job ya biasanya. Iyalah. Sama. Nanti sudah ada materi-materi teman-teman yang lagi maksudnya dari teman-teman sendiri kan kita bisa saling support, saling kayaknya materimu kurang ini nih, bisa tambahin ini. Materimu juga bisa nih, bisa saling support, saling bantu lah, ya kan. Ibaratnya hitung aja mingguan itu adalah show rutin lah. Ya kan? Ibaratnya kita di situ kita tes, nanti kalau kita misalnya ada job atau kita dapat panggung yang besar atau kita punya stand up spesial sendiri, kita sudah nggak kaget lagi. Ya kan? Terlatih ya kalau tiap minggu kayak gitu terus. Iya, terlatih. Kamu bayangin aja kalau tiap minggu kayak gitu tapi kali 5 tahun. Kan pede betul itu, pede gila. Iya. Aku aja sampai sekarang tuh gak berani loh ngomong depan umum. Jadi iya. Kenapa? Nggak tahu, ini aja grogi aja. Kan memang sih. Aku setuju sama Rahmat. Memang beda-beda, Mat. Orang kalau di depan umum, mungkin kayak Rahmat sendiri memang ya udah kayak emang nggak bisa aja udah. Iya. Kalau dipaksain pun ya tetap grogi. Cuma kalau memang dipelajarin terus pasti akan bisa. Pasti bisa nama jam terbang. Sama gini. Stand up itu, Mat. Susah. Bener, aku ngerasain kok. Aku nanya sama teman-temanku juga. MC juga dia. Temanku siaran juga di radio namanya Rega. Rega itu dulu sama Uca pernah siaran juga di Best. Kalau Uca kan senior banget ya. Nah, dia mengakuin kalau memang stand up itu susah. Jadi stand up itu kan monolog hitungannya. Stand up tuh sendiri loh. Kamu kalau misalnya materi kita lucu, ya ketawa orang, enak ngerasainnya. Tapi sekali materi tidak lucu, sendiri juga kamu ditembak-tembak. 5 menit kayak cuman cuap-cuap sendiri. Iya, susah banget, Mat.
mata penonton itu kalau lucu jadi mata bahagia. Tapi kalau komik ditonton orang terus nggak lucu, mata penonton itu kayak peluru nembak, bum bum bum. Betul-betul ngeri. Itu yang banyak memang harus dipelajari. Jadi ngejokes pun tuh memang agak susah kalau menurutku kan. Benar. Karena kita harus ngiring opini orang gini, baru kita belokin. Nah, itu makanya kadang-kadang ada itu pasti kita punya teman yang ngelucu di tongkrongan. Tahu ya? Iya. Kalau di tongkrongan lucu banget, ya kan? Tapi dia belum tentu bisa stand up, bro. Iya, soalnya mungkin ininya beda juga referensinya yang dia ceritakan sama audiens mungkin. Karena pengetahuan, karena ya tadi lagi pede apa tidak di depan umum. Ya, itu dia. Itu sedih. Makanya. Jadi itu tipsnya yang keempat, gabung komunitas. Gabung komunitas. Kalau misalnya yang kelima, apalagi ya kalau maksudnya untuk jadi stand up comedian perdalam teknik juga nggak harus tahu semua tekniknya, harus dipahami, dikuasain, atau kita hanya perlu satu teknik aja gitu. Kalau teknik banyak sekali, Mat, betulan. Kalau sudah kamu gabung komunitas nanti kamu dikasih tahu teknik-teknik apa aja mungkin yang paling terkenal deh, yang sering dibawa sama komika di Indonesia tuh apa nih biasanya? Teknik stand up itu mungkin teknik jokesnya ya. Ada namanya rule of three. Rule of three Itu jadi gini, ada 3 dia. Nggak lucu, lucu. Oh ya. Nah, gitu. Sering aku denger tuh. Iya kan? Cuman belum ini. Nggak lucu. Ya. Ada lagi one liner tuh singkat banget. One liner tuh singkat. Ngomong sedikit, abis itu langsung punchline. Berdiri sama tinggi, duduk sama aja. Bangku, ya kan? Kayak gitu-gitu nah, belok-belokan yang singkat-singkat, bro. Itu biasanya tapi biasanya kayak banyak gitu-gitu tuh si siapa? Kalau komik yang pernah aku tonton tuh Primawan ya. Indra Primawan. Indra Itu Primawan tuh one liner dia. Rule of three itu yang paling banyak sering dipakai komik-komik sih tekniknya. Ya otaknya nggak sehat itu. Itu memang gesek. Materinya emang ini sih aneh. Makanya teman-teman kalau gabung komunitas nanti dikasih tahu tekniknya, karena kalau sudah masuk, banyak betul kan teknik-tekniknya itu sudah yang kamu harus pelajarin sudah. Kalau enggak pada pusing 7 turunan itu. Iya, yang aku tahu tuh yang beberapa ya, yang aku tahu biasanya tuh rule of three tadi, Riffing, betul. Riffing kan sama penonton. Ya, benar, penontonnya sama dijadikan objek untuk ngejokes itu kan. Ya. Itu betul. Roasting juga termasuk loh. Roasting itu yang umum kan. Benar. Ingat ya, roasting itu memanaskan. Jadi ada Rahmat nih, roasting. Rahmat sebagai objek. Ya. Tapi ingat, kita tidak harus menjelekkan loh ya. Maksudnya kamu jelek, itu enggak boleh. Roasting itu kita ungkit nih apa masalah dari Rahmat. Iya. Yang bisa kita bahas sebagai stand up comedian, dan itu nge-roasting dia sampai dia nanti memancing itu kan. Makanya kadang-kadang roasting dibalas sama roasting juga kan. Nah gitu. Makanya biasanya kalau aku nonton stand up tuh biasanya sih siapa? Jurinya ini Panji. Panji tuh aku pernah inget nonton satu video yang dia ngomong, kamu kalau roasting itu jangan jahat sama orang, tapi nakal sama dia. Jadi ya dia dipecandain nakal. Jadi bukan karena kita pengen buka aibnya dia atau ini. Niatnya memang khusus untuk bercanda gitu. Bercanda. Makanya yang dibahas memang hal yang kecil-kecil lah, ketek-ketek telinga. Ya. Karena kita bahas Rahmat nih ternyata pernah pacaran sama ini. Nah, kayak gitu. Jangan yang Rahmat ini jangan yang sensitif lah, jangan. Ya. Makanya biasanya nggak sih kalau komik itu katanya kalau udah bikin materi itu mereka kayak ada filtering gitu, setelah materi mereka selesai tuh mereka kayak filter sendiri untuk menjaga ketersinggungan orang tuh. Iya nggak, ada nggak sih Mang? Ada. Tapi itu kembali ke komik-komiknya lagi ya. Maksudnya kembali ke komik-komiknya untuk screening namanya. Kalau di stand up comedy itu namanya screening materi. Jadi materi sudah jadi nih 5 menit, ya kan 5 menit sudah jadi. Dilihat lagi nih, di screening lagi. Ini cocok apa enggak nih? Ya. Ada yang tersinggung apa enggak nih kalau kita bawain ini? Lihat dulu kan kita tampilnya di mana, di TV. Nah, TV lebih besar lagi kan cakupannya. Kita harus diperhatiin. Terus kita mau nampil di mana, di corporate. Ya kita harus mikirkan juga nih, corporate perusahaan apa yang bisa dibahas tentang itu. Nah, komik itu harus bisa beradaptasi sama satu tempat. Misalnya aku di calling sama perusahaan minyak. Ya berarti aku harus membahas sekitaran tentang minyak yang menurutku yang aku tahu kan. Itu berarti salah satu tekniknya untuk mendekatkan diri sama penonton ya. Betul. Jadi penonton merasakan, dia kok dia tahu enak kok, tapi dia tahu minyak. Nah gitu nah.
Biar lebih dekat aja sama penontonnya. Begitu harus pintar adaptasi. Benar. Itu, Bro. Kalau stand up. Jadi teknik-teknik tuh yang berapa teknik itu kita riffing, roasting, roll of three, one-liner. Itu banyak banget masih lagi tuh jenis-jenis teknik-tekniknya. Tapi itu yang paling sering umum lah. Yang sering orang digunakan. Nanti pokoknya kalau misal teman-teman mau gabung, langsung aja follow Instagramnya di @standupbpn Indo _Indo. Nah di situ nanti kita belajar sama-sama. Karena kalau dijabarkan di sini bingung. Iya. Tapi banyak kok pembelajaran yang bisa kita mau belajar stand up. Di YouTube ada. Raditya Dika ada. Di YouTube-nya Ridwan Remin ada. Nah, ini tinggal teman-teman aja nih mau belajar. Jadi kalau untuk ini mending pribadi nih, belajarin tekniknya. Iya. Tapi kalau untuk cari pengalaman, cari info, cari ilmu lagi yang lebih dalam, gabung sama komunitas. Betul. Jadi sama komunitas, belajar juga dari YouTube, gabung sama komunitas insya Allah Banyak untungnya di karena kita cuma stand up aja kan, bisa yang lain-lain kan pinjam uang. Itu yang sangat penting. Iya. Betul. Jadi di stand up Indo siapa yang sering dipinjamin? Tidak ada dong. Kecuali kalau kayak gitu nonton gibah aja tuh. Terus Iya. Tadi itu kan kita udah bahas apa aja nih tadi ya. Untuk awal tertariknya udah tadi, belajar sudah. Nah, terus Tips tadi sudah. udah. Intinya itu sama kalau misalnya sudah gabung komunitas nih, aku tambahin sedikit, sudah gabung sama komunitas, kalau bisa ya langsung terus open mic, ngelatih percaya diri, ngelatih ngomong di depan panggung, di depan orang kayak apa. Ya kan? Karena biasanya kalau kita ndak sering di depan umum, biasanya ngomong tuh nah kalau kita open mic, sering ngomong depan umum, ngelatih mulut, insya Allah bisa lah enak ngomongnya, jadi ndak kagok, benar. gugupan juga gitu. Banyak juga teman-teman anak-anak komunitas juga yang sebelum masuk komunitas dia susah tuh ngomong depan umum, tapi setelah masuk, udah bisa ngomong. Udah dong. Jadi bisa ngomong lah, ibaratnya tidak kaku-kaku lagi gitu. Benar. Oke bro, thank you banget nih udah mau sharing di podcast aku nih. Yoi dong. Wih, kita tuh rencananya tadi cuma setengah jam loh. Ini lebih kayak gitu. Seriusan? Iya. Seriusan? Masa sih? Saking asiknya kita ngobrol nih. Iya. Tapi intinya itu sih yang mau aku utamakan juga buat teman-teman, mungkin ketika memang mau menjadi apa ya, bisa mau mulai coba jadi karir berstand up nih. Iya, misalnya mau mencoba stand up, ya kalau bisa cintai dulu hobi itu. Aku kan awalnya ya itu tadi Mat, aku gabung ke komunitas, aku nggak pengen nakal tadi. Karena dari nakal gitu aku pengen yang baik nih. Aku tidak memikirkan gara-gara stand up aku akan jujur loh Mat, aku bisa jadi penyiar sekarang, jadi MC, jadi stand up comedy secara profesional semuanya itu ya karena stand up comedy. Aku bilang terima kasih stand up comedy. Ketika kamu mencintai satu hal, semua itu akan mengikuti kamu. Makanya lakukan dengan ikhlas, semua rezeki apapun akan ikut. Tuh, betul guys. Sabar aja, nikmatin prosesnya. Cuma kadang-kadang orang tidak sabar menikmati prosesnya. Pengen instan. Kamu kalau pengen instan, kamu jadi pacar KKI. Otomatis langsung viral dia. Iya, itulah. Kalau dari aku, terima kasih buat teman-temannya. Kalau misalnya ada salah-salah kata juga, ya namanya kita manusia. Ya kan, karena mungkin tadi ada audio obrolan kita ada yang mungkin kurang apa sih ngobrol apa ya, mungkin ada yang menyinggung kalian, kita minta maaf nih. Betul, minta maaf sekarang ya, daripada nanti aku klarifikasi. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat lah. Intinya kalau ada apa-apa ya tanya ke komunitas di kotanya teman-teman, di Balikpapan Stand Up Indo Balikpapan, langsung DM aja miminnya, atau bisa DM aku juga kalau misalnya mau gabung sama komunitas ketika nanti Covid ini sudah selesai, open mic lagi. Nah, DM-nya di mana nih? DM-nya di mana nih? Kita taruh di sini nanti. DM-nya taruh di Marta Dinata sana. Di bawah. Ya boleh di sini. Nah, IG-nya apa? IG-nya Stand Up Comedy BPN. Stand up Indo BPN. Oh, nggak salah. Stand Up Indo _BPN kalau nggak salah ya. Kalau berubah sekarang itu. Kalau ini Instagramnya Mas Abi? Cucunya Kai. Nanti langsung aja di DM di sini kalau kalian pengen belajar jadi stand up comedian ya. Betul. Nah, dong. Nanti akan dikasih tahu jadwal-jadwal untuk apa? Open mic, sharing juga. Bisa bareng-bareng tuh di situ. Sama-sama pastinya, Mat. Oke, makasih banyak nih, Mas. Iya, Mat. Terima kasih, Mat ya. Ya. Oke, thank you banget yang udah nonton video ini. Iya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang pengen jadi komika. Betul.
bisa langsung nanti ya hubungin lagi ke Iya, kayak tadi itu. semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di video ini. Harus. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum Kita warahmatullahi akhiri. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Aku lagi yang Kamu tutup. Kan kamu yang punya channel Oke, ini. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Berapa menit? Lama, Kamat. 45.